Setelah melakukan praktikum, yaitu membuat sebuah topologi jaringan menggunakan Linux container, selanjutnya kita akan masuk ke bagian soal teori, di mana dalam soal teori ini terdapat dua bagian, yaitu ada analisis arsitektur dan troubleshooting skenario. Oke, kita akan mulai dulu dari analisis arsitektur. Kita akan jawab tiga soalan yang diberikan di dalam analisis arsitektur ini. Ini sudah ada jawabannya karena pada sebelumnya saya sudah mengerjakan. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan ulang. Berdasarkan apel implementasi yang telah saya lakukan, jelaskan. Yang pertama adalah mengapa dalam skenario ini router on a stick lebih sesuai dibanding menggunakan multi-layer switch. Jawabannya adalah metode ini lebih efisien di Linux container karena Linux menggunakan kernel yang sama untuk routing IP forwarding. Simulasi multi-layer switch membutuhkan emulasi hardware yang berat, sedangkan router on a stick memanfaatkan fitur native Linux yang ringan dan stabil. Maksudnya adalah ada di sini. Masalah utamanya adalah simulasi multi-layer switch. Uh, Pada umumnya dalam network engineering, apabila kita ingin melakukan IP forwarding sekaligus dengan VLAN tagging, itu kita harus memakai sebuah perangkat yang namanya multi-layer switch atau switch layer 3, di mana dia menggabungkan fungsi dari switch yang pada dasarnya adalah layer 2 dalam multi-layer, itu digabungkan fungsinya dengan router yang ada di layer 3. Namun em, umumnya juga multi-layer switch itu atau switch layer 3 ini cukup mahal. Makanya di sini dilakukan praktikum untuk memberikan sebuah wawasan bahwa ada metode yang lebih efisien dan lebih hemat biaya walaupun tidak sepowerful multi-layer switch, karena multi-layer switch memang sudah didesain untuk melakukan segala macam em, urusan jaringan yang itu sudah dimaksimalkan. Ini bermaksud praktikum ini bermaksud dan pertanyaan ini bermaksud apakah uh, ROAS ini dan lebih efisien digunakan dalam multi-layer switch dalam konteks Linux container. Nah, dalam Linux container itu mendukung yang namanya ROAS. Selain daripada itu, kenapa efisien menggunakan Linux container? Karena di belakang dari engine-nya Linux container itu dia langsung em, berkomunikasi atau bukan berkomunikasi, oke. Dia itu langsung masuk ke Linux kernelnya, atau ibaratnya dari sisi software ke hardware itu langsung dia itu berkomunikasi. Beda kalau misalnya kita pakai kontainer kontainer yang lain, seperti contohnya adalah Docker. Karena Docker pada dasarnya dia adalah mungkin hitungannya itu third party dari sebuah software. Artinya ketika dia ingin melakukan sebuah simulasi kontainer atau bahkan langsung melakukan sebuah skenario, itu dia itu harus menerjemahkan dulu semua engine di belakangnya itu ke bahasa yang Linux itu bisa membaca. Kemudian dari bahasa yang baru dikonversi itu baru nanti dimasukkan ke dalam Linux kernel. Berbeda dengan Linux container, dia itu bahasa di belakangnya langsung pada Linux kernel itu sendiri. Makanya simulasi ini, praktikum ini itu sangat cocok dilakukan di Linux container karena pada dasarnya Linux kernel itu sudah support yang namanya IP forwarding. Kurang lebih seperti itu. Kita ke lanjut soalan nomor 2, yaitu apa keunggulan menggunakan LXC dibanding hypervisor tradisional VMware VirtualBox untuk simulasi jaringan. Jawab. LXC menggunakan virtualisasi level OS atau berbagi kernel host, sehingga tidak ada overhead atau overheat emulasi hardware. Hasilnya kontainer klien hanya memakan RAM kurang dari 10 megabit dan booting instan. Berbeda dengan VM yang butuh ratusan megabit untuk memuat OS penuh. Maksudnya di sini adalah uh,
Linux container itu virtualisasinya tidak harus sampai kepada UI seperti yang ada di Ubuntu, Ubuntu desktop, pada contohnya Windows atau bahkan Mac. Dia itu sifatnya hanya sebagai yang langsung menjalankan sebuah logic atau sebuah program, kode program yang dimana tujuannya hanya untuk mengeksekusi program itu saja. Dia tidak harus menjalankan program lain yang tidak perlu. Hasilnya adalah ketika dia jalan itu task atau tugas yang dikerjakan sedikit. Sedikitnya ini maksudnya adalah sesuai dengan apa yang sudah dirancang sebelumnya, sehingga pada akhirnya dia memakan RAM itu kecil sekali, bahkan kurang dari 10 megabit, dan bootingnya relatif instan. Di sini bukan berarti maksudnya benar-benar instan ya, maksudnya adalah lebih cepat, bahkan 10 kali lipat daripada VM. Maksudnya VM adalah OS yang harus booting sampai dengan semua fungsinya itu menyala semua. Tapi karena di sini Linux container itu hanya mengerjakan apa yang sudah dirancang di awal, maksudnya yang dirancang adalah beberapa tugas yang benar-benar betul-betul dispesifikkan, spesifik, sangat spesifik, uh, meruncing ke suatu tugas, makanya dia bootingnya itu nggak butuh waktu lama. Next, nomor 3, bagaimana mekanisme VLAN tagging bekerja pada interface terang antara switch dan router? Jawab, untuk mekanisme VLAN tagging itu menggunakan standar IEEE 802.1 Q. Sorry. Switch menyisipkan link atau VLAN ID pada paket data. Router menerima paket berlabel tersebut di port terang, bacanya melalui sub interface, misalnya Ethernet 0.10 seperti yang tadi sudah dicoba jalankan ya. Lalu melepas label untuk proses routing ke jaringan tujuan. Kurang lebih seperti itu untuk VLAN taggingnya. Cukup simpel sebetulnya. Next, ada troubleshooting skenario. Setelah implementasi, Anda menemukan masalah PC di VLAN 10 bisa ping gateway tapi tidak bisa ke VLAN lain. PC di VLAN 20 tidak bisa ke ping kemanapun. PC di VLAN 30 hanya bisa lokal. Nah, ini kemungkinan adalah tadi kan kita sempat melakukan yang namanya konfigurasi trunking dan access port. Kemungkinan di sini adalah PC di VLAN 10 ini belum dilakukan tagging sama sekali. Atau router itu sudah melakukan tagging tapi belum menentukan jalur routing ke PC di VLAN yang lain. Akhirnya dia cuma bisa ping ke gateway saja. Terus PC di VLAN 20 tidak bisa ping kemanapun. Berarti untuk VLAN 20 ini belum dilakukan tagging sama sekali. Jadi hanya menyematkan IP dari sisi PC-nya doang. Tapi dari sisi router belum melakukan tagging. Lalu PC di, oh sorry, PC 20 tidak bisa ping kemanapun, mungkin maksudnya nggak bisa ngeping dirinya sendiri juga, berarti ya berarti dia belum setting apapun, makanya dia tidak bisa ping kemanapun. Kemudian PC di VLAN 30 hanya bisa lokal. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di PC di VLAN 10, ini kemungkinan taggingnya bermasalah, karena pada dasarnya ketika nyambung ke satu router yang sama itu tidak perlu routing ya, hanya perlu tagging saja, dan kemungkinan ini taggingnya salah. Dan untuk percobaan skenario ini di VLAN 10 sampai 30, bahkan di VLAN 99 yang tadi server, mungkin VLAN taggingnya ada yang bermasalah. Makanya solusi terbaik adalah melakukan VLAN tagging ulang dari sisi router. Seperti itu.